Let's talk on FAB Cast. Ya, selamat pagi, siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Ini masih sawalan ya Mas Widi ya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri ya. Insyaallah masih sawalan dan mohon maaf dari tim podcast FEB jika ada kesalahan yang kurang berkenan baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan di podcast hari ini podcast sudah cukup lama ya kita tidak mengudara. Kita kedatangan tamu mahasiswa berprestasi dari FEB, salah satu di antara sekian banyak. Ada Alni. Iya betul. Alni nama panjangnya? Alni Miladianur. Alni Mila Dianur ya. Betul. Ini adalah mahasiswa dari Prodi Manajemen ya, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sehat Alni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana rasanya diundang di podcast? Wah, awalnya nggak nyangka sih Pak. Wah, kok tiba-tiba bisa loh ini diundang loh. Jadi masuk list di kita gitu ya. ya. Bisa masuk list. Acara podcast yang cukup fenomenal di UPS Tegal ya. Iya betul. Alni ini adalah mahasiswa Prodi Manajemen dan asli dari Tegal. Betul Pak. Oke, asli dari Tegal. Biasanya agak iseng untuk coba ngomong Tegal. Bisa Pak. Coba. Oke, Inyong mau pergi ke pasar. Itu mah campur ya. Coba bahasa Tegal yang lebih ekstrim ya. Okay. Inyong kas tuku sega ponggol. Sega ponggol ndi? Niki tuku nang arepe omah. Oh, anak. Larang beli. Larang sih, tapi ya menurut Nyong wajar sih. Iya. Itu bahasa Tegal versi Aldi. Iya betul. Jadi Tegalnya di mana nih? Aku Tegalnya di Pesayangan Village Pak. Desa Pesayangan ya di Talang. Talang betul. Talang ya. Nah dari saat ini semester 6. Semester 6 gimana nih rasanya sudah semester 6? Wah, ini mendekati itu ya Pak, ya, semester akhir gitu. Ya harus lebih fokus sih Pak. Harus betul. Kita harus bisa membagi waktu ya antara kegiatan di luar sama kegiatan di kampus. Dan ini hampir loh, ibaratnya itu kita bentar lagi lulus gitu. Oke, dan kamu tidak disangka ya, karena dulu ketemu kamu semester 1 ya? Semester 2. Semester 2 Pak ya? Iya, semester 2 ya, sekarang udah semester 6. Nggak kerasa sekali gitu ya. Oke, kamu kuliah di UPS nih, apa sih yang kamu rasakan nih sampai semester 6 nih kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPS Tegal? Oke. Yang aku rasain sih fine, enjoy ya Pak, karena di sini teman-teman juga baik ya, welcome, sama dosennya juga ternyata kekinian juga. Yes, mengikuti zaman lah ya. Betul. Ini ada acara podcast seperti ini ya Pak. Itu berarti kita bisa adaptasi gitu. Aduh, terlalu semangat kayak. Iya, kita terlalu semangat ya Pak. Coba. Sorry. Oke, ngaca dulu. Bentar ya teman-teman, aku mau ngaca dulu. Oke. Enough sih. Ya jadi kamu kuliah di UPS ini happy ya? Tapi memang itu pilihan atau sebelumnya memang? Jadi sebelumnya itu pernah saya apply di universitas di kampus lain lah ya. Betul. Tapi ya bukan rezekinya Pak. Dan memang Allah sudah ngasih rezeki di sini. Betul. Tapi bagaimana setelah di sini ya sama saja sebenarnya. Dengan kuliah di mana pun sebenarnya. Sebenarnya menurut saya itu kuliah di mana aja itu sama ya Pak. Tergantung bagaimana sih kita mencari ilmu itu, bagaimana kita bisa menyerap ilmu itu, akhirnya kita bisa menerapkannya. Jadi itu menurut saya itu tergantung kemauan kita, di mana aja tempatnya kita bisa mendapat ilmu itu dengan baik asalkan ada kemauan sih Pak. Jadi dimanapun, karena kuliah dimanapun sebenarnya sama gitu. Dan pandangan kamu terhadap UPS adalah UPS itu ya tidak kalah dengan kampus-kampus besar ya, karena brandingnya sudah cukup bagus gitu ya. Dan untuk ngambil manajemen gitu. Kenapa? Ini menarik nih Pak. Iya. Jadi itu sebenarnya saya itu dari SMA-nya itu bukan
IPS ya. Biasanya identik dengan IPS. Iya betul. Biasa identik sama IPS ya. Tapi kalau misal saya sendiri tuh dari SMA-nya IPA. Oh IPA. IPA, tapi dia dari SMA saya udah terbiasa nih bantu orang tua gitu di pasar, bantu dagang gitu ya. Oh, udah bantu dagang? Udah dari SMA. Oh, oke. Jadi tuh setiap weekend Pak. Iya. Setiap weekend kamu yang lain mungkin jalan-jalan ya, healing, kamu dagang. Mungkin dagang bantu sih. Oke. Ya. Dari situ saya akhirnya udah nih tahu lingkungan gimana lingkungan pasar itu gimana. Akhirnya saya bisa miliki nih dikit-dikit memiliki jiwa entrepreneurnya. Akhirnya timbul, akhirnya ada deh kesukaan mengenai bisnis, mengenai ekonomi. Akhirnya saya memutuskan untuk ganti haluan gitu. Ya, biasanya IPA itu identik IPA, dengan ini ya, dengan eksak dan ini kamu malah dengan ekonomi sosial begitu. Jadi setiap weekend ya kamu malah dagang apa sih di rumah, boleh tahu nggak? Oh boleh. Jadi aku kalau misal weekend itu bantu orang tua di pasar. Nah itu kita di bidang fashion pakaian Pak. Jadi aduh ini sekalian promosi nih, nggak apa-apa nih. Jadi kamu di sana dagang? Iya. Sama keluarga kamu ada anak berapa? Saya satu. Kamu anak satu ya? Iya, saya satu. Jadi mau nggak mau kamu harus bantu keluarga ya. Jadi bantu bapak ibu di pasar, yaitu jualan di sana. Betul. Kamu merasa terenggut nggak untuk waktu? Nggak juga ya? Untung nggak sih. Nggak juga, wah ya. Kapan nih saya kok nggak nongkrong atau jalan-jalan gitu? Kalau misal masalah itu sih anak muda ya Pak. Anak muda itu menurut saya wajar untuk merasakan seperti itu. Dan menurut saya juga normal. Tapi kita juga diselingin kadang-kadang juga kalau ada waktu luang saya pergi me time gitu. Meskipun kadang saya me time sendiri sih Pak. Jalan-jalan sendiri. Independent of course. Tapi sebenarnya kamu orang tua tidak mewajibkan kamu untuk bantu dagang di pasar. Sebenarnya tidak mewajibkan, tapi lebih ke menyarankan ya. Karena ya saya juga diberi masukan bahwa skill itu penting Alni gitu. Jadi skill itu tidak hanya kamu dapat teori, tidak hanya dapat di sekolah, tapi skill di luar itu kamu harus punya gitu. Jadi kedepannya itu kamu bisa independen, jadi independent girl gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan misalkan nanti cowoknya gitu. Kamu udah bisa mempunyai penghasilan sendiri dengan skill yang kamu miliki, dengan skill yang kamu miliki dari sejak dini. Lama-lama kan akan berkembang dan itu juga butuh proses ya untuk mencapai. Ya itu orang tua yang diharapkan oleh kamu ke depan. Ya berarti kan sebenarnya ada ketika kamu ingin jalan itu orang tua tidak melarang gitu ya. Tetap oke, Alni kamu bantu nanti. Kalau kamu ingin jalan dengan teman ya silahkan gitu ya. Tapi tidak malu ya? Tidak. Bantu di pasar kan biasanya identik harus di pasar nih gitu. Iya. Tapi awalnya sih pernah ya. Pernah dalam fase malu, kayak gengsi gitu ya. Pernah, itu wajar. Itu fase itu pada masa SMA, dimana saya kan SMA anak-anak sedang lagi pengen hangout nih sama teman-teman gitu. Jangan saya di pasar begitu. Tapi kan itu juga perlu adaptasi ya Pak. Nah dalam masa-masa itu, aduh Pak aku capek banget sih kayak gini gitu kan. Aduh Sabtu Minggu harus ke pasar kayak gitu, panas gitu kan. Tapi ya lama-lama seiring waktu saya juga paham apa maksud dari mereka. Apa yang membuat kamu akhirnya paham nih bahwa ke pasar itu bahwa ke pasar adalah sesuatu hal yang menyenangkan, atau apa yang membuat kamu akhirnya oke lah saya bantu orang tua jadi saya nggak perlu malu gitu. Apa yang membuat kamu paham waktu itu? Oke, jadi saya paham bahwa ternyata dunia kerja nantinya itu tidak mudah. Dan yang dibutuhkan dari dunia kerja itu gak hanya mengenai nilai atau ijazah ya, tapi mengenai soft skill yang mereka punya. Jadi dengan hal itu, oh ya berarti orang tua saya itu benar ya melatih saya soft skill seperti ini. Jadi nantinya saya bisa mandiri sendiri. Tapi dengan begitu kan akhirnya bisa lama-lama saya semakin menyadari, oh iya semakin beriring waktu, oh iya saya juga miliki soft skill ini nih. Nanti aku bisa
melanjutkan itu setelah lulus SMA, Setelah lulus SMA. lulus kuliah gitu. Jadi sudah punya bekal duluan malahan ya. Iya betul. Jadi oke. saya ibaratnya kayak start duluan dari yang lain. Hmm. Oh ya, saya akhirnya menyadari, oh ya, jadi berarti nanti kalau misal saya lulus kuliah nih, oh berarti saya sudah memiliki bekal dari di atas yang lainnya. Saya memiliki soft skill sendiri dan memiliki bekal teori juga gitu. Jadi kemauan kamu sih cukup besar ya. Ternyata sudah tertanam sejak SMA tadi. Apa sih yang ingin kamu capai gitu? Kalau yang ingin capai sebenarnya saya ada 2 kategori ya Pak. Oke. Ingin capai dalam jangka pendek sama ingin capai Wah, dalam apa aja? jangka panjang ya Pak. Iya, ada jangka jangka pendek, ada jangka panjang begitu. Apa itu? Kalau jangka pendek saya ingin memiliki cabang yang cukup banyak sih. Tadi pakaian tadi, usaha pakaian tadi. Kalau usaha pakaian bertahap ya Pak. Oke, bertahan. Tapi kalau Apa yang ingin kamu cabang apa itu? cabang ini Pak. Oke, oh iya kita mau ternyata si Alni tadi tiba-tiba bawa minuman nih. Aduh, saya disuap ya ternyata ya. Aduh, bukan disuap Pak, ini soft selling. Oke, ini adalah jadi mahasiswa FEB itu ternyata ditanamkan juga wirausaha ya. Betul. Dan salah satu banyak sekali sebenarnya mahasiswa yang punya wirausaha, salah satunya yang kita undang hari ini. Nah, Alni ini ternyata punya usaha namanya apa? Warung es guys. Warung underscore S. Usahanya S. Iya, jadi ini usaha yang baru saya dirikan sih. Oke, sambil minum coba. Ayo boleh. Jadi ini usaha S Usaha yang es. di rumah. Ya kebetulan saya sudah punya 2 outlet Pak. Walah, Iya. kamu udah punya outlet? Udah. Semester 6 udah punya 2 outlet ya? Kamu gerak sendiri atau gimana? Atau kerjasama? Sendiri Pak. Wow. Jadi hanya dari S kamu punya usaha. Dan kalau nggak salah yang waktu kamu launching itu baru 1 ya? Betul. Padahal itu kan belum lama. Jadi begini Pak, sebelum aku launching ini Oke. saya itu awalnya tes market dulu di Tes rumah. market, rumah ya kalau nggak salah gitu di ya. rumah. Terus? Nah itu ternyata permintaan banyak nih dari masyarakat sekitar. Nah oke, saya buka nih ke outlet yang pertama. Oke. Akhirnya yang di rumah ini aku tutup dulu kan, karena emang rencana awalnya saya buka outlet yang pertama itu. Gitu. Aduh, ini topiknya Oke. langsung loncat. Nggak apa-apa. Kan? Kita ingin tahu nih, wah, kisah oke. sukses mahasiswa FEB yang usaha gitu. Oleh kamu sudah buka 2 outlet secara kamu mau semester 6 ya. Udah buka 2 outlet nih. Itu yang kita coba menginspirasi ke teman-teman. Itu gimana nih ceritanya bisa 2 outlet tadi gitu. Oh gitu. Oke. Jadi tadi apa awalnya itu kita tes market dulu di rumah. Dan ternyata permintaan pasar dari lingkungan rumah itu sangat besar. Oke. Ya, pas kita tutup nih di rumah, kita pindah nih, kan rencana awalnya kita ke outlet 1 ya yang udah kita persiapin sebelumnya. Ternyata aduh permintaan banyak banget nih di rumah. Tetangga-tetangga pada bilang, nih buka lagi. Oke. Akhirnya saya memutuskan dalam 4 hari Pak sebenarnya. Dalam 4 hari saya langsung buka outlet yang kedua itu di rumah. Oke, langsung 2. Siapa sih yang menjadi atau trendsetter kamu ya untuk bikin ini atau punya sebagai panduan kamu atau sebagai motivasi? Minuman mana gitu? Ada nggak? Atau memang ya inspirasi aja? Oke. Jadi ini tuh awalnya sebenarnya dari tugas sih Pak. Oh, tugas. Iya, bisnis plan ya. Jadi ada bisnis plan. Di situ saya harus menciptakan sebuah produk ya. Produk. Tapi saya mau bisnis apa ya? Nah, tapi saya juga memiliki ketertarikan nih tentang kuliner, Pak. Saya suka banget sama kuliner. Hobi makan, hobi minum. Iya. Kayaknya Pak tau gak sih Pak, kalau misal ada info Tegal atau kuliner Tegal gitu kan mesti posting-posting makanan baru kan. Saya mesti coba deh. Kayaknya hampir semua saya coba deh. Karena saking sukanya gitu. Oh ya, saya tertarik nih sama dunia kuliner gitu. Ada saya atau jual minuman aja ya. Dimana kan kalau minuman apapun makanannya pasti orang minum. Iya betul, butuh minum. Walaupun nggak makan pun pasti minum. Butuh minum. Ya. Jadi ya kayaknya minuman aja deh yang terus berkelanjutan gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka
bisnis minuman itu gitu. Oke, ada nggak yang jadi contoh tadi? Misalnya, kamu terinspirasi dari Menanti atau terinspirasi dari apa itu namanya gula teh apa itu namanya teh Indonesia atau siapa gitu akhirnya buat ini atau ada nggak ada gitu? Sebenarnya nggak ada Pak. Pokoknya bikin aja ya. Bikin aja. Jadi ini juga eksperimen ya Pak. Eksperimen dulu berbulan-bulan. Tapi ini enak, kesini enak nggak? Enak ya. Tadi saya ngerasain tuh enak ya maksudnya. Ya saya bukan penggemar sih saya, tapi untuk tadi kamu eksperimen ini udah luar biasa. Ini enak sekali. Oke. Jadi kamu akhirnya buat 2 outlet setelah karena permintaan yang sangat banyak. Dan kamu kelola sendiri. Berarti kamu punya karyawan? Punya, alhamdulillah. Wow, keren. Berita pertama itu. Tapi itu ya kamu tapi buka bantu orang tua dagang masih. Maksudnya buka ini masih. Oke, selain ada minuman ini tadi, ada makanannya nggak? Enggak, memang fokus ke minuman aja. Jadi saya baru kemarin nih pas Ramadan, itu kan itu ramai banget mesti ya. Ramai banget, alhamdulillah sih itu ramai banget. Itu otomatis minum juga butuh snack ya. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Aduh, ini peluang besar nih, dimana permintaan juga besar mengenai makanan-makanan kayak gitu. Akhirnya saya buka usaha kecil-kecilan juga tentang makanan goreng-gorengan. Oke, gorengan dari hal-hal yang kecil ya, ringan-ringan dulu. Ringan-ringan dulu gitu sambil belajar sih. Ada berapa jenis minuman sih? Banyak ya Pak. Aduh, saya nggak bisa ngitung deh. Kalau misalnya mau beli, datangnya ke atau ada online? Sudah ada di ojek online itu? Belum. Oh udah Pak. Oh sudah juga. Apa namanya? Kita baru GoFood sih ya. Iya GoFood namanya. GoFood namanya Warung Es. Warung Es langsung gitu ya. Warung _es. Tapi kalau mau pesan secara besar-besar, partai besar gitu, hubunginya ke atau ini ada medsos belum? Ada medsos. Oh medsosnya apa? Ada medsos loh teman-teman. Jadi ini acara buat promosi gini. Oke, jadi ke Warung Es juga. Warung Es juga. Warung Es Tegal gitu ya. Tapi kita itu bukan Warung Es Warung _ ya, tapi Warung Es _ Oh, Warung Es _ Ini ada gambar apa tadi? Panda, bukan? Ini bukan Pak, ini beruang. Jadi ini beruang. Oh iya, kepalanya putih. Ini panda. Beda ya. Jadi ini bukan panda. Kalau beruang itu, kalau panda itu hitam putih. Hitam putih. Oh, kalau ini panda. Kalau panda itu hitam putih, ini beruang gitu ya. Oke, megangnya es krim. Padahal ini minuman ya. Iya. Kan ada es krimnya juga. Ada es krimnya. Jadi ada minuman es, ada es krim, terus. Jadi di Warung Es itu kita punya 2 brand. Nah itu brand es krim sama brand kopi. Nah kalau brand es krimnya itu kita namanya Miss You, tapi kalau brand kopinya itu namanya Kopi Biji. Oh bukan minuman yang satunya Miss You, bukan ya? Oh bukan Pak, nanti saya aduh. Bukan ya, bukan ya. Miss ya, Miss You. Oke. Terus cerita sekilas bahwa kamu ternyata punya usaha, buka juga usaha minuman, dagang pun masih bantu orang tua. Agak sulit bagi waktunya? Cukup sulit. Tapi itu bisa diatasi sih Pak. Alhamdulillah, karena punya karyawan juga ya. Dan semua itu juga by system sih Pak. Kenapa? Karena dari nol kita masak sampai jadi uang itu karyawan semua. Oke. Agak ini enggak judek enggak sih apa ya istilah bahasanya? Agak waduh nih kuliah tapi bisnis. Karena kan bisnis mau enggak mau itu mengorbankan banyak waktu dan biaya. Banget Pak. Apalagi pas Ramadan kemarin. Iya, jadi agak pusing pasti ya. Pasti. Tapi mengatasinya gimana nih ketika kondisi harus banyak, harus modalnya, harus karyawan harus dibayar. Apa yang kamu pikirkan atau apa yang kamu lakukan pada saat kondisi sedang tidak stabil? Oke, saya lebih ke itu sih Pak, merenung dikit gitu. Oh ya Al nih, ini tuh masih dalam proses ya, jadi masih baru itu kamu juga butuh proses, jadi jangan khawatir, ini tuh jangka panjang Alni, jadi dikit-dikit kamu bisa menikmati prosesnya dan kamu nanti bisa menuai hasil yang kamu lakuin hari ini, jadi jangan menyerah gitu. Jadi kamu mau berbicara dengan diri kamu sendiri. Betul. Ya karena ya dia yang memang bisa mendengar secara betul, siapa lagi gitu ya Pak. Self healing ya. Self healing dong. Ya anak-anak beneran anak 2000-an tuh kasih itu emang self healing gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah belum mendapat cobaan yang semoga lancar ya. Ya. Usahanya lancar gitu ya. Ya,
Terus kalau tidak salah si Alni ini, nah kita beralih nih bahwa Alni boleh. ini juga pernah achieve-nya adalah transfer kredit ya? Iya betul. Transfer kredit tahun berapa? Semester lalu. Oh, semester Jadi, lalu. semester lima. Transfer kredit atau kuliah itu dibiayai berarti gratis ya? Gratis Pak. Gratis. Waduh. Ya. Udah entrepreneur, pintar ya, kuliah gratis lagi ya. Kuliah gratis itu di transfer kreditnya nih? Di Filipina, di Oke. Tarlac Agricultural University. Oh, tapi nggak ke Filipina ya? Nggak ke Filipina. Jadi semester lalu itu di sana juga masih hibrid ya, antara online sama offline. Oke. Sedangkan di sini kita secara online gitu. Jadi di sana juga enak banget sih Pak. Teman-temannya juga welcome. Terus tapi ada sedikit perbedaan ya dalam komunikasi, terutama bahasanya ya. Oke, bahasanya tetap bahasa dunia ya, dipakai bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Karena dulu pernah kita ngundang mahasiswa transfer kredit SUD ya, yang Kamila atau siapa gitu ya. Dan memang bahasa emang nggak mau pakai bahasa Inggris ya. Berarti kamu bisa bahasa Inggris ya? Sedikit-sedikit ya Pak. Aduh. Coba kenalan ya, coba introduction. Sekarang nih Ya coba kita ingin tahu nih bahasa Inggris. Alni, coba ngomong. Oke. Atau mau siaran boleh, mau ngomong apa deh ya, berapa bait. Atau kenalan boleh atau kenalan iya. aja ya Pak. Kenalan. Hello friends, my name is Alni Milidanur and you can call me Alni and I'm from Tegal. From Tegal. Yes, now I'm in management class and do you know my hobby? Yes, your hobby is? My hobby is listening music. Listening musik dangdut or pop? Of course pop ya Pak. Aduh. Oke, betul. Thank Luar you. biasa ya. Oke, jadi gue harus mau nggak mau emang ketika teman-teman ya yang masih ragu-ragu ikut transfer kredit, tapi memang ada syaratnya ya, ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu udah satu paket ya Satu paket Pak. harus bisa Ya. bahasa Inggris ya. Tapi Karena kan bahasa Inggris mungkin didetek harus kuliah di jurusan bahasa Inggris, padahal enggak ya. enggak. Anak manajemen ternyata banyak yang bisa Betul. bahasa Inggris. Nah, syarat utamanya itu dan kedua kemauan ya untuk bisa kuliah. Untuk bisa adaptasi juga ya Pak. Adaptasi apa sih yang membedakan budaya di sana dengan Indonesia? Kalau kamu bilang adaptasi, apa yang membedakan? Oke, jadi kalau adaptasi mereka terutama dari segi komunikasi dulu, mereka menggunakan bahasa yang berbeda. Kadang di sana menggunakan bahasa Inggris tapi dengan campur dengan bahasa mereka sendiri Pak. Aduh ini bahasanya sana gitu. Saya harus translate dulu, bukan bahasa Inggris, Tapi dari situ mereka juga sangat welcome, saling membantu satu sama lain sih. Misal ada kesulitan. Atau gitu. kamu punya teman di sana? Atau sekarang akhirnya jadi oke, komunikasinya jadi teman sampai sekarang ada? Kalau komunikasi rutin sih enggak Enggak sih, ya, Pak. teman akhirnya jaring ada. rekan di sana jadi punya teman di sana. Happy juga dapat Happy kesempatan banget. gitu. Iya happy sekali. Mereka sangat welcome sih Pak. Jadi nggak mengesampingkan teman-teman baru dari luar negeri, enggak sih. Jadi di sana itu unik Pak. Ada satu perbedaan ya komunikasi sosmed nih. Kalau misalnya di sini itu kan lebih cenderung komunikasi di WhatsApp ya. Di sana itu lebih ke komunikasi lewat Facebook Pak. Oh di Facebook ya? Iya. Oh Facebook di sana masih kenceng ya? Masih kenceng banget. Kalau kita kan udah enggak ya kayaknya. Enggak terlalu kan. Kayak Facebook udah ketinggalan ya. Kita udah ke Instagram, TikTok ya. TikTok, Instagram, Atau WhatsApp tadi kalau komunikasi. Kalau di sana malah lewat Facebook. lewat Facebook. Semua grup grupnya itu lewat Messenger semua sih. Oh, oke. Kayaknya saya udah lupa dong punya Messenger atau enggak ya. Iya. Oh, akhirnya kamu buka. Akhirnya saya buka lagi Facebooknya, saya perbaikin lagi foto-foto lama, saya hapusin dulu gitu. Oh, gitu. Itu hal dalam berkomunikasi yang berbeda ya, yang berbeda. kita sudah nggak biasa lah ya. Iya, Jadi, udah nggak biasa. Aduh, ini berarti saya harus ini lagi nih, memperbaiki Facebooknya saya lagi nih yang dulu. Kan coba-coba dulu kan Facebook kita alay-alay banget kan. Iya. Kamu ketika virtual pun sesuatu itu menjadi menyenangkan, apalagi nanti berkunjung langsung ya. Iya, sangat. Orang tua gimana ketika kamu dapat kesempatan itu? Oke, kamu lulus untuk bisa ikut kuliah di luar negeri. Iya. Jadi orang tua juga senang ya Pak. Apalagi itu bisa mendapat kesempatan yang tidak semua orang bisa. Betul, tidak semua orang dapat. Dan itu pengalaman yang sangat berharga sih. Dimana itu bisa men-challenge diri saya sendiri. Itu, ayo Alni, kamu bisa
belajar lagi tentang bahasa Inggrisnya, lebih diperdalam lagi. Mau nggak mau tugas-tugas di sana juga menggunakan bahasa Inggris. Mau ya, nggak Pak? mau gitu. Iya Ya. betul. Oke. Siapa yang paling excited, orang ayah atau ibu untuk bisa? Ya mungkin ya virtual, tapi Iya, tentunya betul. siapa yang paling excited? Ayah sih. Ayah, ya. Iya. Gimana ketika dengar pertama? Iya nggak apa-apa, itu bisa jadi pengalaman sih ya. Dan itu kamu bisa melatih soft skillnya kamu di sana, komunikasi sama orang lain gitu. Kamu bisa komunikasi sama teman-teman baru di sana gitu sih, Bang. Walaupun satu semester, Walaupun satu semester, tapi itu terkenang sekali ya. sangat berkenan. Oke. Dan sebenarnya dengan mengikuti transfer kredit di sana, Pak, itu saya nggak bertemu hanya dengan teman-teman dari Filipina, tapi juga dari orang Indonesia lain juga banyak. Oh, ada Indonesia selain dari UPS ada? Betul. Hmm. Jadi di sana kan Yang kamu ingat dari mana aja? dari Semarang sama Jogja. Semarang, Jogja ternyata Iya. ada. Selain negara Indonesia dan Filipina, ada negara lain? Oh, ada yang dari Myanmar. Oke, dari Yes. Ini dari Myanmar. negara-negara Asia sih, Pak. Asia, tapi ternyata beberapa negara. Ya, Beberapa negara, ikut nggak semua juga. program transfer kredit tadi. Betul, ditolak. Ada berapa dari UPS, ada berapa orang waktu itu? Kalau dari UPS sih tahun lalu berarti kan 2022 Iya. ya. Itu ada 3 orang dari manajemen. Siapa ingat siapa aja? Manajemen ada 2, berarti saya sama Diana Pungki. Oke. Dan kalau misal dari akuntansi itu ada 1 orang. Dari akuntansi ada ya. Namanya? Raka Andika. Ada Raka. Jadi ada sebenarnya 3 ya. Ada 3. Ada 3. Oke. Itu adalah pencapaian yang paling ini ya, yang paling terdekat ya kemarin ya. Kemarin. Ya, yang kamu capai ya, Iya. mahasiswa transfer kredit. Ada lagi yang kamu capai, dapat apa gitu? Oh ya, tadi kita melanjutkan ya, Pak. Oke. Keinginan jangka pendek Oh iya, sama tadi belum dijawab. ya. Langsung kita loncat ke Karena saya penasaran dengan ini. Iya, itu oke. Ayo teman-teman nanti coba ya. Oke, tadi jangka pendek, jangka panjang. Oke, coba. Kalau jangka ngomong pendek. sih. Jangka pendek saya ingin banget buka ini dengan banyak ya, Pak. Buka cabang atau buka outlet lagi. Oke. Ini ada lagi sih, Pak, sedang proses outlet ketiga Oh, di mana? di Benjaran. Oh, di Doakan saja ya. Banjaran yang puasa ramai itu sekali, ramai pasar itu. Deket situ. Dalam waktu dekat. Dalam Enggak. waktu dekat. Masa Insya tidak Allah. buka lagi? Iya. Sedang proses, Oke. Pak. Wah. Itu jangka Jangka pendek. jangka pendek, jangka panjangnya? Jangka pendek plus jangka panjang ya, Pak. Oh. Karena itu juga namanya juga berkembang, juga perlu Iya, terus tahap gitu ya. Gitu. Nggak usaha lah ya. Ada lagi? Nah, tadi salah satunya ini. Salah Terus satunya ini. dapat kesempatan transfer kredit. Terus apa lagi? Alhamdulillah. Ada sesuatu hal yang ingin kamu capai gitu, yang kita aminkan bersama. Oke, aminkan bersama ya teman-teman. Ingin banget sih, Pak, punya usaha lagi, tapi Usaha terus lagi. Iya. Oke, saya kadang kan bingung. Orang kalau dagang atau punya jiwa bisnis, yang dipikirkan cuma usaha ya. Ya begitu, Pak. Ya. Apa sih sebenarnya yang dicari gitu? Hal yang dicari. Usaha. Iya, jadi usaha itu kan kita bisa mendapat income dari berbagai bidang ya, Pak. Misal bidang ini sedang low, ada usaha yang sedang naik begitu. Jadi kita punya backup pemasukan gitu loh, Pak. Bukankah semakin banyak resiko tentunya banyak resiko, banyak usaha tentunya banyak resiko juga. Kalau atau apa ya istilahnya? Ya semakin banyak dipikirkan gitu loh. Iya betul. Itu juga salah satu yang betul juga sih. Tapi itu juga masuk ke dalam jangka panjang ya, Pak. Rencana jangka panjang. Dimana kalau rencana jangka panjang itu kita juga perlu mematangkan dulu usaha-usaha yang sudah jalan dulu. Kita fixin dulu, kita by system dulu itu semua sampai bener-bener udah nih aku bisa lepas dari ini, bisa ini udah terhandle semua. Jadi saya bisa beralih ke usaha yang lain begitu. Itu jangka panjang sih, Pak. Oke, ya, buka usaha lain terus tapi mencoba untuk konsisten ya, itu yang penting ya. Betul. Konsisten, karena bukan usaha itu bukan hanya sekedar bagaimana jualan yang benar, ya nggak sih? Tapi juga bisa manajemen. Ayo bener. Manajemen guys. Manajemen gimana duitnya, gimana biar laku gitu. Betul. Kan, gimana cash flow-nya, gimana ya, adaptasi ya, gitu. Jualan lagi kamu ya. Oke.
Iya Pak. Jadi Sudah tapi saat ini yang sudah kamu jalani adalah usaha tadi di rumah bantuin orang tua tadi ya. Ya. Terus buka ini sudah dua ini. Sudah. Terus targetnya adalah buka lagi Mm-mm. di Banjarang. Mm-mm. Terus Insya ingin Allah. buka lagi jenis usaha yang berbeda. Iya itu yang jangka panjang. Jangka panjang. Oh, oke lah. Bagi waktunya gimana? Kalau bagi waktu Sampai hari ini gitu. sampai hari ini ya Pak. Oke. Jadi kita lihat nih, kalau misal ini bagi waktu sama kuliah juga Iya, kan sama ya. kuliah. Iya. Jadi kuliah kan otomatis sudah ada jadwalnya Sudah, ya. ya tetap ya. Sudah tetap nih. Jadi misal kuliah jam 9, Oke. saya bisa mengatur dulu. Oh, ternyata karyawan perlu ambil bahan baku untuk ini jam berapa. Gitu. Saya menargetkan kamu ngambil bahan baku ini dulu ya di rumah gitu sebelum saya berangkat kuliah. Nah setelah kuliah saya pulangnya itu nggak langsung ke rumah nih, saya langsung ke pasar sampai sore. Dan setelah pulang dari pasar saya juga kontrol juga di warung es yang outlet 1 karena outlet 1 ini bukanya sampai malam Pak gitu. Oke. Jadi tugas itu saya kerjakan setelah pulang dari kuliah. Dari outlet. Tugas kuliahnya maksudnya. Tugas kalau kuliahnya tugas selesai dari outlet. Tapi kalau tugas keliling tadi, dagang tadi ya setelah kuliah tadi selesai kuliah gitu. langsung directly. Gitu sih Pak. Jadi sudah tersusun. Sudah Jadi kalau misalnya mau buat janji sama kamu udah luar biasa ya. Itu cukup sulit sih. Aduh, maaf ya teman-teman. Kadang saya nggak bisa ikut main gitu. Oke, tapi tentu meluangkan waktu ke mereka ya. Kalau di sometime teman-teman ngajak gitu. Betul. Tapi sudah termanage. Tapi ya salah satu hal yang menarik adalah dengan adanya kamu ada kegiatan lain ya, belajar manajemen waktu Betul. semakin lebih baik gitu ya. Cuma kalau misalnya nggak ada aktivitas organisasi, udah nggak, bisnis udah nggak, ya udah kuliah aja, tapi tidak memanfaatkan waktu yang tersisa. Gitu. Itu sayang sekali. Ya. Oke, nah Betul. apa yang kamu inginkan nanti pasca ini? Pasca kuliah nih. Wah, ini juga pertanyaan menarik ya. Dan Dengan tentunya- sudah punya usaha gitu Iya. kan. Sepertinya kalau saya pengen sendiri tuh pengen lebih ke fokus aja sih Pak. Oh, bisnis. Bisnisnya lebih difokusin lagi. Kamu nggak coba berpartner atau ngajak teman untuk yuk bareng gitu? Kalau Nanti itu, ke depan mungkin. Mungkin ada sih Pak. Rencana untuk Ada itu. rencana. Kalau misal ini kita bisnis sudah by sistem, sudah teratur sistem-sistemnya, bagaimana proses bahan bakunya, intinya semuanya udah termanage dengan baik, sudah tersistem semuanya. Kita bisa mencoba untuk melakukan partner dengan orang lain. Dengan orang lain. Yang penting dimatangkan dulu. Dimatangkan dulu, produknya kita matangkan, sistemnya kita matangkan, Pengelolaannya, keuangan juga ya. pengelola keuangannya, brandingnya kita diperkuat lagi gitu. Oke, kita ke tanya jawab cepat ya setelah obrolan tadi kita sangat panjang ya tentang kegiatan yang luar biasa ya. Semester 6 punya usaha dan mimpinya punya usaha lagi terus. Iya. Harus banyak belajar nih. Kalau saya jiwanya ini belum ada nih insting usaha. Tapi kita mau tanya jawab cepat, jawab jangan cepat. Wah, Ya. menarik nih. Iya. Dagang atau kerja? Dagang. Dagang ya. Ya. Misalnya ada yang ngasih kerjaan terus penghasilannya di atas 10 juta, nggak mau? Udah jiwanya berbeda ya Pak. Nggak mau disuruh-suruh ya. Iya, ada perbedaan jiwa itu juga. Tapi tetap dagang ya. Walaupun ada ini, tadi pengalamannya sudah cukup bagus, ternyata bahasa Inggris juga oke. Ada yang kerja yuk jadi kantor kita 15 juta 20, nggak mau ya? Enggak. Nggak mau. Maaf, bukan sombong sih, cuma Tapi emang kalau jiwanya udah bisnis, udah beda jiwa. udah nggak mau ya. Udah gak mau. Oke, kita hargai itu. Teman sedikit atau banyak? Sedikit tapi berkualitas. Oh, nggak punya teman banyak berarti? Ya sedikit sih Pak sebenarnya. Sedikit. Ya. Iya, mungkin karena waktu juga sih Pak. Jarang main sama teman-teman, akhirnya nggak terlalu deket akhirnya. Gitu. Ya karena terbatas tadi dan ternyata yang memahami kamu adalah yang sedikit tadi ya. Sedikit. Yang bisa memahami. Biasanya kalau kamu main ke teman, main dengan teman-teman kamu kemana sih? Nongkrong aja atau nongkrong aja sih. Ngopi, ngobrol gitu ya. Ya like-nya teman-teman cewek. Iya, like-nya teman-teman biasa gitu. Ya cewek-cewek lah gitu. Ya. Cewek-cewek ngobrol gitu. Nanti makan jajan bareng-bareng gitu. Tapi nggak mikirin misalnya ngomongin cowok gitu kan. Apalagi kan kamu udah cutek ya.
Oh, Enggak ya? Enggak sih. Aman teman-teman, aman. Atau ya gitu ya. Soalnya sebenarnya anak remaja itu normal ya. Itu Cuman normal. dengan kegiatan yang luar biasa, Biasa. itu malah yang ngobrolin tentang cewek aja ya. Iya, ngobrolin cewek gitu. Nggak ngobrolin tentang yuk siapa pacar lu atau gimana. Oh, enggak. Kayaknya teman-teman saya juga jomblo semua, Pak. Fokus ke kehidupan masing-masing. Iya, ya. betul. Iya betul sih emang. Ya Iya. itu nanti lah ya. Aduh, Kalau saya promosi teman juga nih. jadi memantaskan diri dulu nih Iya, untuk betul. itu nanti. Itu ada waktunya. Ada waktunya. Ada waktunya. Jadi fokusnya adalah saat ini. Ya. Oke, selanjutnya. Kota tinggal impian saya adalah Orang tua pengen Tegal ya, Pak. di Indonesia Tegal. Wah, Iya. di Tegal aja ya. Kenapa? Apa karena dekat dengan orang tua? Atau misalnya kamu pengen banget di kota mana gitu? Kalau saya pengen di Jakarta? Jakarta karena strategis. Kayaknya peluang bisnis ya. Betul. Aduh, kok bisa connect? Wow. Kayaknya ini mungkin Iya, peluang bisnis. bener. Itu Jakarta gitu. itu apa ya, strategis. Saya mau belanja ini tuh deket. Semuanya gitu. ada. Semuanya Terus deket. ketika kamu buka usaha di sana tuh kayaknya cepet gitu ya untuk naikin value. Kalau misal buka usaha di sana itu kebalik sih, Pak. Maksudnya saya belanja di sana, tapi saya usahanya di rumah di Tegal gitu. Oke, tinggalnya di sana, usahanya di Tegal. Betul. Oke. Jadi hemat akomodasi bolak-balik. Walaupun dapurnya 2 ya akhirnya jadinya. Iya. Kamu pengen sekali tinggal di Jakarta. Kalau misalnya diminta impian kamu gitu. Itu buat itu aja sih, Pak. Ya tinggal. Buat bisnis juga, maksudnya buat belanja-belanja aja gitu. Di Jakarta ya. Di Jakarta. Walaupun Stay di sana. Jakarta tuh padatnya luar biasa, tapi oke, Jakarta jadi referensi. Gitu. Oke. Selanjutnya, kamu sedang kuliah nih, semester 6 ya. Dosen impian saya, ciri-cirinya adalah Yang open minded sih ya. open minded itu gimana sih? Open minded itu mereka itu lebih ke diskusi ya. Ngobrol. Diskusi mengenai kasus-kasus terkini, misal mengenai bisnis mereka mengasih contoh yang relate sama bisnis di kehidupan nyata begitu. Tidak hanya teori aja sih, itu yang saya harapkan. Ya, nyaman untuk diajak ngobrol. Betul, gitu ya. Killer enggak ya? Enggak dong. Kamu enggak. Tapi Actually Iya, don't iya. like it. terlalu open minded juga sebenarnya tidak terlalu bagus. Oh ya? Apa menurut kamu gimana? Oh. Terlalu paling open minded itu bagus atau gimana? Open minded itu. Atau yang pandangan open minded itu sebenarnya gimana sih? Oke. Kalau menurut Alfi? Kalau open minded itu mereka bisa menerima hal-hal yang baru. Misal ada perubahan ini, mereka mengikutin, tidak hanya berpaku pada menurut buku ini, ini, only like that. Gak hanya itu. Jadi mengikuti apa yang sedang tren. Akhirnya memodifikasi, akhirnya bisa menuangkan hal-hal baik itu, hal-hal yang sedang tren itu ke mahasiswanya. Jadi mahasiswanya itu mendapat materi atau mendapat ilmu yang relate dengan kehidupan sekarang. Iya, Begitu. karena emang perubahan cukup signifikan Cukup ya dari signifikan, semua aspeknya di era betul. sekarang. Selanjutnya, nih, kalau saya lulus, ya lulus nanti, apa yang ingin kamu capai pertama kali? Banyak cabang usaha. Banyak cabang usaha. Iya. Dengan minuman yang sama, atau maksudnya usaha yang sama? Yang pertama kali kan. Iya. Kamu nggak, berarti ijazah kamu nanti nganggur dong atau gimana? Ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Karena ini gue pakai pertanyaan yang bagus ya. ya betul. Karena ada orang yang mengutamakan ijazah saja. Tapi menurut saya itu yang didapat itu ilmunya sih, Pak. Ijazah it's okay, nggak kepakai. Tapi ilmu yang saya dapatkan di kuliah itu bisa saya terapkan. Begitu. Itu yang penting sekali. Oke, kalau misalnya ijazah itu hanya administrasi menurut kamu? Betul. Tapi sisi lain yang ingin kamu ambil adalah knowledge ketika kamu kuliah ya. Iya, knowledge-nya bisa diterapin, terutama bisa dimodifikasi sama zaman-zaman sekarang begitu. Oke. Tapi tidak salah juga ketika misalnya ada yang lulus kuliah ternyata memang passionnya adalah sebagai karyawan atau bekerja. Ya, itu nggak apa-apa. Itu karena setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang pengen
bekerja langsung, atau pengen berkarya dulu, Atau menikah. atau menikah. Itu salah satu pilihan orang-orang. Tapi ya itu kan masing-masing ya. Kita Itu nggak bisa masing-masing. Kita nggak bisa ini ya. mengejudge orang lain. Oke. Gitu. Semoga apa yang kamu impikan ya setelah selesai kuliah, usaha kamu, dagang keluarga gitu ya. Itu berjalan dengan lancar karena tentunya usaha ini kan digorong oleh orang tua kamu ya. Betul. Memang jangan-jangan orang tua kamu memang mindset kamu menjadi pedagang, betul-betul pedagang ya sebenarnya. Sebenarnya mereka bebas sih. Oh, bebas, tidak mewajibkan Ali kamu harus jadi pedagang. Enggak. Itu intinya mereka mengasih kepada saya itu soft skill. Nantinya kamu mau jadi apa, misal nanti pengen jadi dosen atau pengen jadi yang lain, Pegawai ya bang, ASN itu bebas ya. ASN itu bebas. Yang penting kamu udah ada soft skill usaha. Mereka mengasih kepada saya itu. Dan Jadi sebenarnya memberikan kebebasan. Tidak harus muluk-muluk. Kamu karena orang tua kamu pedagang, kamu harus jadi pedagang. Enggak ya. Enggak, itu bukan seperti itu. Oke, thank you Ali atas waktunya. Oke, ya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Usahanya lancar. Amin. Buka usaha lagi ya tadi, buka cabangnya berjalan lancar ya. Ya amin. Iya, semoga nggak. Doakan saja. Kita doakan berdua. Ya kirim lagi ya Mas ini. Aduh, tapi nggak gratis lagi ya Mas. Iya, tentu jangan gratis lagi. Kita harus mendukung usaha dari teman-teman atau mahasiswa ya. Jadi harganya terjangkau Pak ya. Sangat terjangkau. Only start from 3.000, tapi kalau ini itu 6.000. Oh, segede gaban ini 6.000. Ya ampun. Ini bisa buat minum sehari 6.000 ya. Iya. Pak tahu nggak Pak? Es krim di saya itu start from 3.000 loh. Es krim 3.000 ya. Iya. Kita di toko sebelah yang merah itu aja berapa? 15 apa ya? Paling murah 8.000 ya. Oke. Itu. Segera belanja deh. Iya. Ya, thank you atas waktunya. Semoga sukses. Kuliahnya juga jangan lupa. Jangan siap. dagang karena biasanya kalau udah fokus satu kuliahnya lupa. Terima kasih atas waktunya. Salam buat kedua orang tua. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.